kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma inna na'udzu bika minal kharasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min syarri virusi corona. Ya Rabbana inna hadzal virusa qad massan nasa fi aksaril bilad. Allahumma fasrifhu anna wa an ma'adina wa an buyutina wa an masajidina wa an ahlina wa an ummahatina wa abaina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa banatina wa azwajina wa dararina wa asatidina wa ulamaina wa habaibina wa syuyukhina wa masyayikhina wa tullabina wa talibatina wa jama'atina wa atibbaina wa mumarridina wa muwarridatina wa muwazzafina wa muwazzafatina wa musahimina wa musahimatina wa biladina wa kulli biladil muslimin wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi kulli makanin wa zaman. Ya qadiyal hajat Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar wa anta khairun hafidha wa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yanfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma kshif 'anna al-bala wal wabal wal ghala wal qahbi wa jami'il amradi wa maudil fujah wa ta'uni
وخلاف نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama berjuang kalau ngantuk ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu yang di rumah yang saya hormati dan saya muliakan, anak-anak di pondok yang saya sayangi, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi aneka macam nikmat sampai hari ini Ramadan yang ke-21. Ini adalah pembagian kedua dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dengan menambah ya ngegas full gas all ya untuk ibadah kepada Allah sejak 10 saja pembagian kedua Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan curah buat diri kita Nabi tercinta yang telah membagi Ramadan kepada dua, bukan tiga. Kalau tiga ini hadisnya mungkar, bahkan ada yang mengatakan di bawah maudhu yang sudah maudhu.
Jadi yang mengatakan syahrul Ramadan syahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar, ini tidak benar. Ya, setelah diklik ini hadisnya termasuk ya dhaif yang parah, sehingga tidak boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Tapi ini selalu populer kalau banyak ta'lim di masjid-masjid selama ini. Jadi yang benar Ramadan terbagi dua, bukan terbagi tiga. Yang pertama 20 hari pertama, yang kedua 10 hari kedua, atau 9 hari kalau Ramadan 29. Jadi pembagian Ramadan dua itulah, 20 hari pertama dan 10 hari setelah itu, atau 9 hari. Jadi ketika 20 hari pertama Nabi Muhammad SAW beribadah, tetap beraktivitas untuk kebutuhan duniawi. Beliau berpuasa di siang hari, juga ada usaha untuk mengais rezeki. Ya, itu berlangsung walaupun malam-malamnya beliau hidupkan dengan qiyamul lail dan ibadah yang lainnya. Nah, ketika 10 hari yang terakhir, ini pembagian kedua. Jadi bukan dibagi 3 Ramadan ya, dibagi 2. Nah, mulailah beliau ba'da subuh di hari ke-21. Sekarang hari berapa? Atau ya 21, beliau sudah menetapkan niat i'tikaf di masjid dan tidak keluar sampai hari raya Idul Fitri, sampai selesai Ramadan. Baik siangnya maupun malamnya fokus hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid saja. Beliau mengajak anak-anak, mengajak istri untuk beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Meningkatkan amal-amal sunnah, ya, memperbanyak sholatnya, sholat sunnah. Kalau duha itu 6 jadi 12 rakaat, terus ditambah lagi qiyamul lail. Kalau malam harinya membaca Al-Quran, bersedekah diperbanyak, ya, ta'lim, termasuk kalau kita i'tikaf, yes, maka itu diperbanyak. Sekarang pertanyaannya adalah orang-orang pada di rumah, bagaimana i'tikafnya? Maka masih berlaku seandainya Bapak Ibu selama ini rutin i'tikaf di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya, selalu setiap tahun tidak putus, maka ketika di rumah ini tetap berlaku i'tikaf. Tapi kalau sebelumnya ya i'tikafnya jarang-jarang, maka sekarang tidak berlaku, karena ini bukan amal yang dawam kita kerjakan setiap tahun. Kalau dalam tiap tahun i'tikaf, maka sekarang berlaku i'tikaf. Kecuali kalau sudah di masjid. Kalau di masjid nggak apa-apa. Kalau di masjid berlaku i'tikaf, walaupun tahun lalu tidak beri'tikaf, tapi sekarang niat i'tikaf di masjid, maka berlaku niatnya. Lalu apa isinya i'tikaf? Ya, selain memperbanyak amal-amal sunnah dengan sholat dan zakat, ya, berinfak, bersedekah, juga dengan menuntut ilmu, ya, terutama ilmu-ilmu terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua terkait dengan urusan umat ini, yaitu terkait dengan syariat, termasuk syariat berzakat. Nah, ini termasuk niat i'tikaf, karena kalau di Bait Qurani, ruangan ini sudah menjadi masjid, tiap Jumat dilaksanakan sholat, maka pasang niat dari sekarang kita berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat i'tikaf sekarang. Apa isinya? Kita sekarang dengan menuntut ilmu, nanti sholat syuruk, nanti sholat sunnah duha, baca Al-Quran, dunia i'tikafnya. Bukan tidur, kalau letih nanti istirahat sebentar, bangkit lagi untuk semangat beribadah, fokus, ya. Nah, ini yang saya perlu sampaikan di pendahuluan kajian ini. Kemudian untuk berikutnya kita lanjutkan kajian tentang zakat, masih tentang nisab tanaman dan buah-buahan dalam perkara zakat. Di zakat, ya, di antara yang dizakatkan adalah selain emas dan perak adalah tanaman dan buah. Yang sudah disepakati bahwa yang diwajibkan zakat tidak ada khilafiyah, yaitu al-hinthah, wasyair, wat-tamar, waz-zabib. Ya, yaitu gandum, padi, kurma baik basah maupun kering, maupun zabib,
ya, anggur basah maupun kering. Dan lalu kita bicara yang sudah kita selesaikan, yaitu tentang khilafiyah yang terjadi selain 4 komoditi itu. Ada jagung, ada ubi dan lain-lain, maka sudah terjawab dengan berbagai ya ijtihad para ulama yang mengkiaskan dengan 4 benda tersebut. Jagung dikiaskan dengan beras, ubi-ubian dan sagu barangkali bisa dikiaskan dengan hintah atau dengan syair. Nah, maka ada khilafiyah di situ dan kita sudah pahami. Nah, sekarang kita baru mulai kemarin tentang nisabu zakatiz zuru'i wa thimar, yaitu nisab zakat pertanian atau tanaman dan buah. Ini kita ulang sedikit karena kita baru sampai hadis pertama ya. Dhahaba aktsaru ahli ilmi ila anna zakata la tajibu fi syai'in min az-zuru'i was-thimar hatta tablugha khamsata awsaqin ba'da tasfiyatiha min at-tibni wal qushri. Fa illam tusaffa bi an turikat fi qishriha fa yushtaratu an tablugha 'ashrata awsaqin. Mayoritas ulama ahlul ilmi menyatakan bahwa zakat tidak wajib pada tanaman atau buah ya, kecuali telah mencapai 5 wasaqah setelah dibersihkan dan dibuang kulit dan dedaknya. Fa illam tusaffa, jika tidak dibersihkan, bianturikat fi kishriha, lalu dibiarkan untuk ditumbuk sendiri sebelum tumbuk, fa yushtaratu an tablugha 'ashrata awsaqin, maka dia harus mencapai 10 wasak. Jadi kalau dia setelah dibersihkan 5 wasak, kalau dia tidak dibersihkan masih dengan kulit-kulitnya, masih untuk gabah padi, maka dia 10 wasak. Sudah kita hitung ya, berapa kalau 5 wasak? 5 wasak itu satu wasaknya 60 sak. Ya, 60 sak satu wasak. Jadi kalau 5 wasak 60 kali 5 300 sak. Sedangkan satu sak itu nilainya 2,04 kg. Jadi 300 kali 2,04 kg menghasilkan angka 612 kg. Jadi kalau hasil panen berupa beras yang sudah dikulitin dan dibersihkan dari gabah, dari dedak dan kulit, maka hasil panen 612 kg wajib zakat. Berapa zakatnya? Bisa 10%, bisa nisful ushur 5%. Kapan dia 10%? Kalau dia diairi dengan hujan saja atau air sungai yang dibelokkan ke sawah sehingga dia tinggal terima saja, tidak ada lagi tambahan dana, alat-alat dan lain-lain, maka zakatnya 10%. Kalau 612 kilo berapa? 61,2 kilo zakatnya. Kalau lebih dari itu ya 700 kilo ya 70 kilo. Kalau misalnya kurang dari 612 kilo, panennya berapa? 600 kilo beras, maka tidak ada zakat. Lalu kalau dia masih bentuk gabah, masih dalam kulit-kulitnya dan masih ada dedaknya, maka nisabnya setara dengan 1.224 kg. Berapa zakatnya? Sama 10% kalau dibiarkan dengan tanda hujan atau air sungai yang dibelokkan begitu saja. Ya, tapi kalau orang gali tanah, dia bikin sumur bor, setiap hari air ngebor terus sampai memakan biaya listrik, maka zakatnya 5%. Kalau dia ada air sungai mengalir saja, maka 10%. Itu ukuran 5 wasak atau 10 wasak. Sekali saya ulangin, kenapa penting? Karena sekarang orang sudah banyak PHK, sudah 5 jutaan mungkin tenaga kerja yang sudah dirumahkan dari PHK. Mereka yang kreatif, mereka akan tanam, mereka akan jadi petani profesional. Ya. Jadi nanti hasilnya bisa luar biasa, karena biasanya orang-orang kota
Yang tidak berhasil di Jakarta, kalau dia balik kampung berhasil dia. Karena pengalaman saudara saya begitu. Di Jakarta susah hidupnya. Kaki lima digusur sini, digusur sana. Ya, bertahun-tahun. Tahu-tahu sudah bosan, sudah pulang kampung. Pulang kampung, lihat orang kampung pada malas. Jam-jam 6 itu masih sarungan kalau di kampung. Kalau nggak puasa, jam 7 itu masih nongkrong sambil sarungan, masih ngopi sama singkong rebus atau pisang goreng. Udah jam 7, bahkan jam 8 masih ada sarungan. Orang kampung, kenapa? Hidupnya gampang. Susah tinggal keluar, petek daun singkong, matang sudah, hidupnya selesai. Kurang tinggal ambil cabai-cabai tomat. Di Jakarta nggak bisa. Orang berusaha keras, jam 3 sudah bangun untuk usaha, bukan untuk tahajud. Yang ke kantor sudah siap, jam 3 bangun, siap-siapkan semua laptop, semua apa ke kantor. Nanti subuhnya di mana? Ada yang subuhnya di rest area, ada yang subuhnya mampir di masjid dulu. Dari rumahnya dari Bogor sana, kerjanya di Jakarta. Di jam setengah 3, jam 3 udah berangkat ke Jakarta, lalu mampir di masjid untuk salat subuh, baru lanjutkan perjalanan, masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore, sampai di rumah jam 8 malam. Jam 8 malam sampai di rumah. Itu pun tidak istirahat, langsung buka lagi laptop, lihat lagi, kerjain lagi proyek yang mana, ini yang mana, untuk besok apa. Nah, kesibukan seperti itu menggunakan waktu sebaik mungkin di Jakarta, lalu pulang kampung melihat orang begitu, lebih unggul mereka. Oh, jadi orang-orang kota yang balik kampung itu subuh-subuh sudah bergerak di kampung, dia sudah bawa picul, cangkul, dia sudah berkeringat, waktu duha dia senang sampai jam 9 selesai kerjaannya, dia mandi, baru dia kerjain lagi apa yang perlu dikerjain. Dia rancang semua bagaimana pertanian, bagaimana akhirnya maju. Nah, nanti ketika maju di kampung-kampung, maka kalian yang menghitung zakatnya. Hanya belajar sekarang ini. Kalau sekarang kita belajar zakat pertanian kayaknya nggak penting. Ustaz, kita kan tinggal di wilayah Jabodetabek. Mana pertanian? Mana ada padi yang sampai luas? Kalian kan nanti juga pulang kampung. Kalian akan beramal ma'ruf nahi munkar di kampung. Kalau tidak kalian yang menghitung zakat pertanian, kalian akan hitung zakat kalian sendiri karena kalian petaninya. Tapi petani yang profesional. Hah? Oh iya, profesional. Ya, apa maksudnya? Kita otaknya saja, yang kerja orang, bayar, bagi hasil. Coba kalau kita dipetakan ini bagi hasil setengah-setengah dari panen ya setelah potong zakat. Nanti kita petakan lain lagi, punya tanah orang yang ngolah, kita bibitnya kita sama. Nanti hasilnya setengah-setengah, namanya muzara'ah. Ya, hasilnya bagi, panen bagi setengah-setengah. Nanti kita karena profesional, banyak orang yang berhasil, akhirnya dia ingin, Pak Ustaz, nanti kerjasama dengan saya ya, ilmunya untuk saya, nanti kerja mereka, bagi hasil, kaya raya. Nah, jadi malah setelah lockdown justru kembali kampung kaya raya. Tapi di kampung tanah masih murah-murah. Di sini dia di PHK dikasih uang PHK itu pesangon. Nah, cuma 4 juta atau 5 juta, tapi pas di kampung dapat 5 hektar itu duit. Belilah itu, beli bibitnya. Nah, jadi ini penting sekali kalian pemahaman tentang zakat pertanian, dan peternakan nanti peternakan juga penting. Setelah ini ya. Hadisnya apa? Dalilnya 5 wasak zakat adalah yang pertama, Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa fi ma duna khamsati awsakin shadaqah." Tidak ada pada hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak sedekahnya, zakatnya enggak ada. Enggak zakat kalau kurang 5 wasak. Rawahu Ahmad wal Baihaqi bi sanadin jayyidin. Sanadnya jayyid. Kemudian yang kedua, wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW telah bersabda, laisa fi ma duna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin shadaqatun. Tidak ada pada hasil pertanian yang kurang 5 wasak, baik kurma maupun biji-bijian, zakatnya enggak ada. Kalau kurang 5 wasak ada zakat, kurang 612 kilo tidak ada zakat. Tapi kalau di atas itu kena zakat.
Wa dhahaba Abu Hanifah wa Mujahid, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Mujahid berpendapat ila wujubi zakati fil qalili wal katsir, tetap wajib zakat baik hasil pertanian itu banyak, sedikit atau banyak. Kenapa beliau berdalil seperti itu? Li umumi qoulihi ta'ala, li umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, karena umumnya ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis itu? Fima saqatis sama'ul 'ashur, pada tanaman yang diairi oleh langit ya, 'ashur, 1/10 zakatnya. Hadis ini umum. Wa li'annahu ya'tabiru lahul haul fala ya'tabiru lahu nisab. Karena ya, dan karena di sini memiliki haul, ya haulnya diperhitungkan, yaitu kapan? Saat itu saat panen ya. Nah, wali'annahu ya'tabiruhul haul, karena di hadis ini yang mengandung makna haul. Fala ya'tabiruhul nisab, tapi di hadis ini tidak menganggap adanya nisab. La ya'tabiru, tidak mengambil nisab. Jadi hadis ini hanya menyebut haulnya, bukan setahun ya, tapi ukuran usyur, pokoknya 1/10. Dari berapa? Enggak ada nisabnya. Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Mujahid menyatakan tidak ada nisab, sehingga kalau dia panen berapapun, kan enggak ada nisab kan, maka wajib zakat. Berapa besarannya? Tadi bukan kilo-kilo tapi persen. Kalau dia mengandalkan air hujan saja dan air sungai belaka, maka 10%. Kalau dia punya alat yang memerlukan biaya tambahan dan teknologi tambahan yang menghabiskan biaya, maka 5%. Di sini tidak disebut nisabnya berapa, enggak ada di situ. Jelas? Kenapa Imam Abu Hanifah dan Mujahid berbeda pendapat? Itulah dalilnya. Karena di hadis tersebut tidak menyebut nisab. Yang disebut pokoknya 1/10. Baik, maka dia katakan baik besarnya atau kecilnya tetap wajib zakat. Jadi kalau nanti panen cuma 200 kilo, maka zakatkan 20 kilo. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Saya tanyakan nanti yang ngantuk-ngantuk ini dulu. Mat, tanya dia, berapa Mat? Berapa nisabnya? Pertanyaan, kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Mujahid berapa? Itu Dimas, berapa? Berapa Dimas? Berapa? Pelangap lomo. Itulah. Coba lawan untuk perjuangannya itu. Ini sudah Ramadan 10 hari kedua ini, sudah 10 hari terakhir ini. Jangan banyak tidur ya, lawan ngantuknya. Lanjut. Jadi menurut siapa? Dan apa pendapat mereka? Zakat baik sedikit ataupun banyak. Tidak ada nisab, tidak ada nisab pertanian. Yang penting panen langsung keluarin zakat. Berapa zakatnya? 10 atau 5%. Kalau dia 10%? Kalau mengandalkan hujan saja dan tidak ada biaya tambahan atau air sungai saja. Kalau dia 5%? Kalau biaya tambahan, ya, bisa dalam pengairan, bisa pemupukan dan lain-lain. Ya, 5%. Ini benar siapa? Dan Mujahid. Tidak ada nisab. Baik kecil sedikit maupun banyak. Li umumi qauli, karena umumnya sudah tadi ya.
Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, munaqisan hadzal ra'y. Ya, membantah, memperdebat pemikiran ini. Waqad ya wuridatis sunnah waqad waradatis sunnatus sahihah as-sarihah al-muhakkamah. Sungguh telah muncul hadis yang sahih, yang jelas, yang muhkam. Yang muhkam sangat gampang dipahami. Fi taqdiri nisabil mu'asyirat, tentang nisab, ya ukuran nisab mu'asyirat yang 1/10 itu. Maksudnya pertanian dan tanaman dan buah yang nisabnya 1/10 itu gampang. Dari mana nisabnya? Bi khamsati awsaqin, 5 wasak. Ya, bil mutasyabih min qawlihi, ya, dengan menyamakan ucapan Nabi SAW fi masaqadis sama'il ushru, pada hasil pertanian yang dihujani oleh langit itu 1/10, wa ma suqiya binathin aw gharaba fanisul ushur, dan apa saja yang diairi dengan alat-alat tambahan atau gharaba, itu nama alat tambahan, fanisul ushur, maka setengah 1/10, yaitu 1/20. Ya. Nah, apa kata beliau? Qalu wa hadha ya'umul qalilul wal katsir. Hadis ini sangat umum, meliputi yang sedikit atau yang banyak. Wa qad aradul khas, tetap dan sungguh ada khas yang menentang hadis ini. Yang bertentangan dengan hadis ini itu hadis yang khas, khusus. Wa dilalatul 'ami qat'iyyun kal khas. Dalil yang umum itu qat'i sama dengan yang khas. Wa idza ta'arada, kalau terjadi pertentangan, ta'arada, keduanya ada pertentangan dalil yang umum dengan yang khusus, ya, qadumal ahwatu wa huwal wujub, maka diutamakan ahwat, kehati-hatian lebih diutamakan, yaitu mengambil hukum wajib. Jadi diperkuat pendapat Imam Abu Hanifah dan Mujahid oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa hadis tersebut tidak menyebutkan nisab, tetapi hanya menyebutkan bahwa wajib zakat, baik banyak maupun sedikit. Dan beliau menambah komentar, sekiranya terjadi pertentangan antara dalil yang umum dengan dalil yang khusus, sebenarnya beliau tidak memilih dia, tapi hanya menyarankan qadumal ahwatu, diutamakan lebih hati-hati. Apa hukumi wajib? Ya, wajib walaupun sedikit hasilnya. Supaya apa? Kalau sebenarnya yang benar itu pakai nisab, maka dia sudah mengeluarkan kewajibannya. Seandainya tidak ada nisab, berapapun hasil dia keluarkan, itu dia sudah melaksanakan kewajiban. Dan seandainya ada nisab, ya, dengan ukuran tadi 5 wasak atau 612 kg, lalu dia kurang dari itu, dia telah keluarkan juga, ya, maka itu namanya ihsan, bukan melaksanakan kewajiban, tapi melaksanakan ihsan. Dia tidak wajib, tapi dia keluarkan, maka ini yang terbaik. Nah, untuk lebih hati-hati dari khilafiyah ini, maka pilihlah wajib. Nah, ini menurut Imam Abu Hanifah, Mujahid diperkuat oleh Ibnu Qayyim. Walaupun kalau kita lihat di sini, Ibnu Qayyim itu tidak mempunyai pendapat dia pilih yang mana. Beliau hanya menyampaikan supaya tidak terjadi pelanggaran dengan tidak menunaikan kewajiban, lebih hati-hati kalau memilih hukum wajibnya. Sehingga siapapun yang hasilnya di bawah 600 kilo, dia tidak keluarkan 5% atau 10%, kalau memang zakat itu wajib pada semua, baik banyak maupun sedikit, maka dia sudah melakukan kewajiban. Kalau memang adanya nisab 612 kg,
tapi dia keluarkan ketika dia hasilnya cuma 500, maka dia tetap dapat pahala sunnah. Begitu cara kita memahami teks-teks dalam kitab-kitab kuning seperti ini. Nggak bisa langsung kita lihat satu kata demi kata. Baik, fayuqalu, dan ada lagi pendapat di antara para ulama, yajibul amal bi kila al-haditsaini. Wajib kita beramal dengan kedua hadis tersebut. Hadis tentang adanya nisab dengan hadis umum tadi. Jadi hadis umum bahwa setiap tanaman yang panen dengan tanda hujan dan langit kena zakat 10% dan seterusnya. Lalu dengan dua hadis kedua tentang khamsati awsat, adanya nisab 5 awsat. Dua hadis itu wajib diamalkan. Wala yajuzu mu'aridatan ahadahuma bil akhara. Tidak boleh kita mempertentangkan satu dengan lainnya. Ini hadis ini bukan khilafiyah pertentangan, ya. Jadi la yajuzu mu'aridatan ahadahuma bil akhari. Tak boleh kita perdebatkan pertentangan hadis yang pertama dengan yang kedua. Wa ilgha'u ahaduhuma bil kulliyah, atau membatalkan salah satunya, ya, sama sekali dibatalkan. Kita pilih aja satu dah, hadis yang tidak ada nisabnya, atau kita pilih saja hadis yang pakai nisab. Nah, kita pilih salah satunya, nggak boleh juga. Jadi jangan mempertentangkan kedua hadis tersebut, jangan pula menghilangkan salah satunya dan mengambil satu yang lain. Lalu kalau gitu gimana caranya? Kan ini perdebatan, pertentangan. Fa'inna ta'atar rasul, maka sesungguhnya termasuk, ya, taat kepada Rasulullah SAW adalah furridha fi hadza, diwajibkan dalam perkara ini. Wa fi hadza, dan dalam perkara ini la wala tu'aridu bainahuma, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara kedua hadis. Hadis mana? Hadis bima masyhur dengan khamsati laisa fi maduna khamsati aw sakin sadaqah. Jangan dipertentangkan kedua hadis ini. Bihamdillahi ta'ala, alhamdulillah ta'ala, biwajhin minal wujuh. Kalau kita membahas dari salah satu aspeknya, ya, maksudnya apa? Tidak ada pertentangan nih kalau kita membahasnya dalam satu aspek. Aspeknya fa inna qaulahu, maka sesungguhnya ucapan Nabi fi masaqatis sama'ul masyhur, pada hasil panen yang disirami oleh air hujan ada 1/10 panennya, innama uridu bihi at-tamyiz, sesungguhnya yang diinginkan oleh hadis itu adalah pembedaan, memisahkan. Bayyana ma yajibu fihi al-ushur wa ma yajibu fihi nisfahu. Untuk menjelaskan mana saja yang hasil panen dengan zakat 1/10 dan mana saja yang wajib zakat 1/20. Jadi itu bukan hadis tentang nisab. Ini hadis tentang besaran zakat. Kenapa hadis tentang persen zakat dipertentangkan dengan hadis nisab zakat? Nggak nyambung. Kalau kedua-dua hadis itu bicara tentang nisab zakat lalu bertentangan, itu baru namanya ta'arud, pertentangan. Kalau ini bukan, kedua hadis ini bukan ta'arud, bukan pertentangan, karena hadis yang pertama fima saqabisal usyur itu hadis untuk membedakan mana yang wajib zakatnya 10%, mana yang wajib zakatnya 5%. Jadi hadis itu terkait dengan pembagian persentasi zakatnya berapa, bukan
besar nisabnya berapa sehingga kena zakat, bukan. Itu dijelaskan di sini, dan ini wa'inqal dikatakan maksudnya masih penjelasan sebelumnya. Fadzakar naw'ain, maka beliau Nabi SAW menyebutkan dua ini, yaitu usyur dan nisful usyur, 10% dan berapa? 5%. Mufarriqan bainahuma fi miqdaril wajib. Ya. Memisahkan di antara kedua hal tersebut dari ukuran wajib. Jadi kalau dia sudah kena wajib, maka ini yang 1/10, ini yang 1/20. Kalau dia sudah kena ukuran wajib. Kalau dia belum kena ukuran wajib, maka 1/10 dan 1/20 tidak berlaku. Nah, itu hadis yang tadi. Nah, wa amma miqdarun nisab, dan adapun ukuran nisab, fasakata anhu fi hadal hadis, maka sakata, diam. Diam itu maksudnya apa? Anhu tentang hal tersebut, hadal hadis. Hadis ini diam tentang hal itu. Hadis ini tidak membahas itu. Hadis usyur dan nisful usyur tidak membahas ukuran nisab. Hadis usyur dan nisful usyur hanya membedakan kalau tanaman dan buah yang kena zakat, maka ada yang 10%, ada yang 5%, atau ada yang usyur dan ada yang nisful usyur. Sedangkan berapa ukuran nisab, hadis ini tidak bahas itu loh. Penjelasan saya inilah kalian jelaskan nanti. Kalau baca sendiri kalau nggak paham. Jadi kalau jadi ustaz itu harus bisa membedakan itu. Kalau jemaah nanya, kok hadisnya bertentangan? Bukan. Hadis usyur nisful usyur bukan hadis nisab. Tapi itu hadis apabila hasil tanaman dan buah itu sudah kena zakat dengan ukurnya mana? Di hadis lainnya. Nisabnya, maka kena 10% jika, maka kena 20 jika. Ya. Fasa kata anhu fi hadzal hadis. Wa bayyanahu nasran fil hadisil akhar, dan yang menjelaskannya di sini nisab itu besaran nisabnya nas, yaitu nas pada hadis yang lain. Jadi hadis lain soal besaran nisabnya. Tapi ukuran berapa persennya hadis ini memang. Tapi untuk berapa kena nisab itu hadis lain. Fa kaifa yajuzul 'udulu 'anil nasil sharihil muhkam alladzi la yahtamilu ghairu ma awwalu 'alaihim bitta ila mujmalil mutasyabih. Bagaimana boleh membandingkan anin nafsis sharih, nas hadis yang jelas, muhkam, yang sangat mudah dipahami, alladzi la yahtamilu ghairu, yang tidak mengandung makna lain kecuali makna itu saja, ya. Lalu diperbandingkan ilal mujmali, kepada pemahaman yang masih global, mutasyabih, yang masih meragukan. Bagaimana sesuatu yang sudah meyakinkan dibawa kepada yang meragukan? Alladhi ghayatuhu ayyata'allaqu fima bi umumi lam yuqsadu bayani bil khasil muhkam, yang tujuan ya terkait dengan hadis yang umum yang tidak dimaksudkan untuk membahas dalil yang khusus dan yang sangat mudah dipahami, yang mubin, yang sangat jelas. Kabayani sairil umumat, sebagaimana menjelaskan semua yang umum, bima, dengan hal-hal yang yukhasisuha minan nusus, yang dikhususkan oleh nas,
yang khusus. Bagaimana dalil yang umum menjelaskan yang khusus? Terbalik. Harusnya yang umum dijelaskan dengan yang khusus. Misalnya apa? Yang umum kata Allah, aqimus sholat, dirikan sholat, itu umum. Bagaimana sholat? Dalilnya khusus. Apa itu? Hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu yang menjelaskan ayat aqimus sholat. Bukan aqimus sholat yang menjelaskan tentang takbiratul ihram, niat, baca doa ini. Bukan. Nah, hadis tentang takbiratul ihram, baca doa istiftah, Fatihah, surat dan lain-lain itu hadis khusus. Aqimus sholat umum. Bagaimana cara sholat itu dijelaskan secara khusus dalam hadis. Tidak boleh dibalik. Kita titik. Waqala Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyebutkan qaulun Nabi SAW bahwa sabda Nabi SAW, laisa fi maduna khamsati awsakin shadaqatun, tidak ada pada hasil pertanian yang kurang 5 wasak sedekahnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari. Ada asun, ini khusus. Yajibu taqdimuhu wa tafsisu umumi ma rawahu bihi. Ya, wajib mendahulukan yang khusus daripada yang umum terhadap apa yang lebih dekat. Kama khassasana qaulahu. Sebagaimana kita telah mendapatkan kekhususan sabda Nabi fi kulli saimatin minal ibil az-zakat. Pada setiap onta yang digembalakan, pada setiap gembalaan berupa onta, zakat, wajib zakat. Ini umum. Kata Nabi, ternak onta wajib zakat. Kalau kita hanya pegang hadis ini, berapapun ekor ternaknya kena zakat, ya kan? Saya punya ternak onta berapa? 1 ekor, wajib zakat. 2 ekor, wajib zakat. Enggak begitu. Hadis umum, pokoknya siapa yang ternak onta wajib zakat. Siapa yang punya simpanan wajib zakat. Siapa yang punya tabungan wajib zakat. Siapa yang punya produksi jual beli setahun wajib zakat. Kan itu umum. Tapi kapan kena zakatnya? Kalau khusus. Kata Nabi, setiap yang kena itu umum. Nah, kalau apa? Laisa fi maduna khamsi dzurin shadaqatun. Ya, ada lagi hadis Nabi. Ya, tidak ada pada ternak yang kurang 5 ekor zakatnya. Kata Nabi, pada ternak onta yang kurang 5 ekor tidak ada zakat. Ekor itu maksud semuanya dari ekor sampai kepalanya. Jangan ekor doang. Ya. Ada satu hadis, ternak onta wajib zakat. Ada hadis yang kedua, tidak ada zakat pada ternak onta yang kurang 5 ekor. Nah, bertentangan tidak? Kalau kita teliti lagi, tidak bertentangan. Hadis yang kedua tidak menentang hadis yang pertama. Yang terjadi apa? Hadis kedua menjelaskan dengan rinci hadis yang pertama. Itu. Maka hadis tentang wajibnya zakat fima saqadis sama'u usyur dengan hadis laisa fima duna khamsati awsakin sedekah bukan bertentangan, tapi saling menjelaskan. Jadi kalau onta, kata Nabi, siapa yang ternak onta wajib zakat. Itu hadis sahih. Tapi ada hadis tidak ada zakat pada onta yang kurang 5 ekor. Jadi antara dua itu bukan pertentangan, tapi saling menjelaskan. Juga wa qawluhu fi riqati rubul usyur. Ya, kata Nabi pada tepung itu rubul usyur. Apa rubul usyur? Zakatin rubul usyur 2,5%, rubu 4, usyur 1/10. 4 kali 1/10 1/10 kali 4
seperempat-puluh. Berapa ya? 2,5%, seperempat-puluh. Pada tepung ada zakat seperempat-puluh. Apakah tepungnya ber 2 kilo, zakatnya seperempat-puluh, 3 kilo, gitu? Ini masih umum. Biqaulihi, dengan ungkapan Nabi, laisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah. Tepung yang kurang 5 awak zakatnya. 5 awak lagi. Ini ukuran Arab ini ya. Ya kira-kira sama dengan ya 509 atau 600 kilo. Jadi kalau dia kurang dari itu tidak wajib zakat. Kalau dia pas seperti itu, zakatnya berapa? Seperempat-puluh, 2,5%. Jadi ini hadis pertama umum, hadis kedua khusus. Nah, wali'anna malun tajibu fihi shadaqah, karena dia adalah harta yang wajib sedekah. Falam tajib fi yasiri, maka tidak wajib kalau dia sedikit. Kalau sedikit tidak wajib yasir. Yasir apa yasir? Ringan, sedikit. Kalau sedikit, ya, kalau sedikit enggak wajib. Kasairil amwalil zakwiyah, sebagaimana seluruh harta yang kena zakat. Jadi seluruh harta yang kena zakat, kalau sedikit tidak wajib. Wa innama lam ya'tabil haul, maka sesungguhnya tidak adanya haul pada itu tadi ya, pertanyaan itu. Li'annahu yakmilu nama'uhu bistihsadihi, karena sempurnanya tumbuhan itu tumbuh saat panen. Jadi saat panen sudah sempurna, langsung kena zakat. Karena itu nggak perlu didiamkan hasil panennya. La bibaqai, tidak dengan mendiamkannya setahun. Ya. Wa tabaral haulu fi ghairi, tetapi untuk fi ghairihi yang lain-lainnya ya dia harus haul ya setahun. Li'annahu mazinnatun likimalil baqai fi sa'il amwal, karena diyakini sempurnanya pertumbuhan harta pada itu, pada haul. Walin nisab i'tabara, sedangkan nisab juga diperhitungkan, dipakai. I'tabara liyabluga haddan yahtamilul muwasah i'tabara fihi. Nah, ini maksudnya apa? Maka yang mencapai batas tertentu ya, maka dia pakai jadi kalau dia mencapai batas tertentu, itu maksudnya nisab, maka dia berlaku. Kalau tidak, maka tidak berlaku. Jadi jangan bertentangan hadis tentang bahwa setiap pertanian yang di tada hujan itu 1/10 dengan hadis laisa fi maduna khamsati awsakin shadaqah. Jangan bertentangan. Kedua hadis itu justru saling menguatkan dan saling menjelaskan. Sudah jam 6 lewat ini ya, belum tuntas juga. Masih panjang masalah pertanian ini. Besok kita jelaskan secara ringkas. Cuman kalau ringkas ini nanti nggak detail. Tentu saya ingin kita pahami secara detail. Oke, kondisional aja untuk besok ya. Dan insya Allah sore ini tidak ada pengajian. Untuk besok kita pending fikih sunnah, kita tafsir surah Al-Anfal bersama jemaah dari BSD. Itu besok. Nanti Sabtu kembali ke fikih sunnah. Karena setiap Jumat kita ada kajian dari BSD. Baik, saya rasa ini dulu. Tolong ditandai, nanti saya lupa batasnya. Nanti kalau saya tanya jangan pelangga-pelangga, oh ini kan langsung halaman sekian. Kalau di sini 235. Itu berapa? 216. 216.
Ya. Baik, ada pertanyaan? Tapi sudah jam sekian ini. Mau suruh saya juga udah batal. Mana? Dari bapaknya Abdul. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana zakat pertanian dengan sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan? Sama aja. Kalau bagi hasil, maka bagi dulu hasilnya. Kalau hasil kita itu mencapai nisab, maka wajib zakat. Kalau tidak, tidak. Misalnya hasilnya sampai nisab sih, setelah jadi beras 700 kilo, ya kan? Nisab kan? Tapi setelah dibagi dua, karena perjanjiannya bagi dua dengan pemilik lahan atau dengan modal, maka kita dapat 350. 350 itu tidak kena nisab, maka tidak wajib zakat. Ya, hasil kita aja. Jadi itu belum dikena zakat kalau masih milik bersama. Sama dengan perusahaan, kalau perusahaan itu punya uang, ya uang perusahaan itu sudah senisab 85 gram emas atau lebih, kalau 1 gram 872 juta. Nah, tapi masih uang perusahaan, mesti dibagi hasil dulu dengan anggota pemilik saham. Maka siapa yang besar dapatnya dan sampai nisab wajib zakat, yang tidak wajib zakat, walaupun tetap dianjurkan sholat. Habis. Baik, ini saja dulu. Mohon maaf yang selesainya. Ini pertanyaan. Jangan tanya yang tidak ada kaitan. Hanya minal aidin wal faizin, nanti aja lah. Masih lama minal aidin wal faizin. Aduh, masih lama ini. Fokuskan ibadah sebulan terakhir, tambah lagi gaspol, ya semangat untuk baca Quran, beramal, beribadah 10 hari terakhir. Maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan masjid selama itu. Ya, sekarang capek sekalian untuk Allah. Bulan Ramadan ini tak akan lagi kembali lagi. Kalau kita tidak ketemu lagi, maka inilah Ramadan terakhir kita. Bagaimana kita dengan Ramadan? Tergantung aktivitas kita sehari-hari. Ya, jangan karena capek lalu kita mengendorkan. Boleh istirahat, niatnya biar kuat lagi ibadah setelah ini. Ya, saya minta nanti habis tarawih tetap di sini malam, ya baca lagi Quran 1 juz baru kembali ke asrama. Kita tambah ibadah malamnya, karena itu pas tidur siang semua tidur siang. Saya nggak mau melihat kayak kemarin ada yang tidur siang. Ya, niatkan tidur siang biar kuat malamnya. Tidak perlu imamnya baca 2 juz, ya, atau 3 juz lah. Masa selama ini 1 juz pas bulan terakhir sama aja 1 juz. Paling tidak tambah sedikit. Ya, biasa 1 juz tambah sedikit jadi 6 juz. Sedikit aja banyak. Ya. Nah, demikianlah mudah-mudahan faedah manfaat. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.